Status kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi telah memeriksa 25 orang saksi, termasuk Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang. Kepolisian menemukan indikasi pidana dalam kebakaran yang menewaskan 48 warga binaan pada 8 September lalu. Benarkah ada kelalaian saat kebakaran terjadi? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabak Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti. Selamat sore, Bu Rika. Selamat sore, Mbak. Dan ada pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Pak Fikar. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak Fikar terlebih dahulu, nanti baru saya ke Bu Rika. Pak Fikar, kepolisian menemukan indikasi pidana dalam kebakaran lapas kelas 1A Tangerang, Banten. Apakah ini menunjukkan ada kelalaian oknum lapas yang menyebabkan 48 warga binaan tewas dalam kebakaran, Pak Fikar? Ya, oke. Jadi ada atau tidaknya tindak pidana itu ditentukan pada akibatnya, gitu ya, akibat dan cara terjadinya akibat itu. Nah, karena itu kemudian kalau ini peristiwanya kebakaran, maka KUHP sudah mengakomodir. Kalau kebakaran itu dilakukan dengan sengaja, maka dia melanggar pasal 187, ancamannya seumur hidup, ya, seumur hidup atau 20 tahun. Kalau dia terjadi karena kelalaian atau kealpaan, itu ada ancaman hukumannya 5 tahun. Jadi kalau ada peristiwa kebakaran yang tidak disengaja, ya, maka ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, tanpa mempersoalkan ada orang mati atau tidak, gitu. Nah, karena itu, ya, pasal ini memang betul harus digandengkan dengan ketentuan pasal 359. Karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Nah, pasal 359 itu juga, ya, ancamannya adalah 5 tahun juga, gitu. Jadi harus bergandeng. Peristiwanya, kalau 359 itu peristiwanya bisa apa saja, ya. Karena kelalaian seseorang menyebabkan kematian orang, gitu. Nah, kalau mau digandengkan dengan peristiwa kebakaran, maka dia akan cocok dengan pasal 188. Nah, itu tentang apakah peristiwa ini bisa menjerat orang atau tidak. Karena ya itu tadi, karena ada korban 40 sekian orang mati, gitu ya. Karena itu peristiwa ini pasti ada sebab-sebab yang apakah itu sengaja terjadi atau memang sebuah kealpaan. Itu urusannya polisi nanti yang menggali itu. Artinya nanti kita tunggu hasil penyelidikan ataupun penyidikan dari kepolisian, apakah ketidaksengajaan atau memang ada kealpaan. Nah, Bu Rika, di Jenpas apakah sudah menerima informasi bahwa memang ada dugaan ketidaksengajaan, kelalaian, kealpaan petugas jaga saat malam kebakaran terjadi, petugas tidak berjaga di selnya dan terlambat datang 15 menit, Bu Rika? Ya, Mbak, dalam kapasitas menunggu ya hasil dari kepolisian, ya, sampai saat ini kami masih terus mendampingi tugas kami yang memang sedang mendukung pemenuhan data diperiksa oleh kepolisian. Kami bekerja sama full untuk segera terjadi kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang, khususnya di blok C2. Artinya dari Kemenkumham, dari Ditjenpas menyerahkan kepada aparat kepolisian. Pak Fikar, dengan saksi yang diperiksa sudah 25 orang dan kepala lapas juga diperiksa hari ini, indikasinya tanggung jawabnya akan terlihat dilimpahkan oleh petugas di lapangan saja, Pak? Gini, tanggung jawab itu ada tanggung jawab sosiologis, tanggung jawab politis, dan tanggung jawab yuridis, gitu. Secara politis, secara sosiologis, maka dari atas tuh Menteri Kehakiman, Dirjen, ya, kemudian kepala lapasnya itu bertanggung jawab secara politis dan sosiologis, gitu, ya. Tetapi secara yuridis itu hukum pidana itu menempatkan orang yang langsung bertanggung jawab, gitu, ya. Orang yang langsung bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa itu, dialah yang akan harus bertanggung jawab secara yuridis, gitu. Nah, apakah tanggung jawab dia akan dipikul oleh satu orang, atau sebenarnya dia sudah berkali-kali meminta umpamanya ada perubahan di sel itu, ada perbaikan dan sebagainya, tapi umpamanya atasannya tidak menggubris, gitu. Maka kalau menurut hukum pidana itu bisa
bisa nyambung tuh, ya dengan ada penyertaan gitu, ya. Mestinya sudah diperbaiki, udah minta berkali-kali supaya diperbaiki, tapi nggak juga gitu. Sampai kemudian terjadi musibah kebakaran ini. Nah itu yang kemudian nanti polisi bisa mengolah apakah orang yang langsung bertanggung jawab pada hari itu ditempatkan sebagai tersangka, tetapi juga atasannya umpamanya yang pernah dilaporkan bahwa ini harusnya sudah diperbaiki tetapi tidak diperbaiki. Nah itu nanti akan diolah oleh kepolisian. Ya, itu namanya kalau di dalam hukum itu penyertaan. Ya. Penyertaan. Baik. Bu Rika, apakah sebelumnya dari pihak Kalapas kelas 1 Tangerang, Banten sudah pernah menyampaikan ke Dijenpas bahwa ada keluhan ataupun masukan agar segera diperbaiki sistem instalasi listrik di sana dan juga sistem keamanan di sana? Artinya sudah ada beberapa kali komplain dari bawah ke atas gitu, Bu Rika? Nah, ini kan sebenarnya terkait anggaran ya, Mbak. Selain kelas 1 Tangerang, banyak juga lapas lain yang memang harus diprioritaskan pemenuhan sarana-sarana. Saya kan ini dilakukan, ya. Tapi memang jadi evaluasi bukan hanya di lapas kelas Tangerang, tapi lapas terkait dengan instalasi dan hal-hal yang terkait yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan. Dan ini sudah berjalan sejak tanggal 8. Sudah langsung dievaluasi, sudah langsung diarahkan melakukan dan HAM yang bertanggung jawab itu kepala kantor wilayah dan hukum untuk cek terkait dengan mengganggu kapasitasnya salah listrik, dan beberapa sudah berproses yang sudah secara konstitusi. Ada juga yang bahkan PLN-nya sendiri yang datangi lapas untuk mengecek bagaimana dari instalasi listrik di masing-masing lapas di lapas kelas 1 Tangerang. Oke, Bu Rika, evaluasi di Jenpas apakah perlu ada pertanggungjawaban sosiologis dan juga politis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Fikar, bukan hanya pertanggungjawaban yuridis petugas di lapangan begitu ya? Ya. Oke. Ini mulai dari kejadian sampai dengan saat sekarang, kami memang Pak Dirjen, Pak Kastil dan berkantor di lapas kelas 1 Tangerang. Bukan hanya sekedar berkantor, ini dalam artian bagian dari untuk menjalankan langkah pasca terjadinya kebakaran. Satunya adalah recovery dari ini. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana korban binaan. Ya, saat ini memang yang korban meninggal ada 48 orang, yang sudah teridentifikasi itu ada 25 orang, dan yang masih dirawat di rumah sakit itu ada 3 orang. Dan yang sudah dihantarkan sampai dengan pemakaman itu ada 21 orang. Ini bagian dari pertanggungjawaban kami, pertanggungjawaban moral kami, dan juga langkah kami untuk ini pasca jadinya kebakaran. Hal-hal yang terkait dengan pemulasaran sampai dengan pengantaran jenazah sampai dengan pemakaman itu dilakukan oleh tim sudah dibentuk tim gabungan Kementerian Hukum dan semua anggaran yang ditimbul dari proses itu menjadi beban kami Kementerian Hukum dan HAM, selain memang kami berikan uang duka sebagai wujud keprihatinan kami kepada keluarga sebesar 30 juta. Selain itu juga kami sedang melakukan recovery dari lapas dari blok C2 itu sendiri agar blok itu segera bisa digunakan. Karena sebelumnya 122 orang. Artinya ada yang punya uang 122 yang bisa dipergunakan hilang. Harus segera kami recovery, harus segera direnovasi, didirikan kembali. Karena sisa dari warga binaan 122 orang ini kami tempatkan di 4 blok. Semakin tambah over kapasitas di kelas 1 Tangerang yang memang kapasitasnya hanya untuk 6 orang. Oke, sudah ada pertanggungjawaban moral yang dan juga psikologis tadi yang disampaikan oleh Bu Rika, tapi Pak Fikar, apakah kemudian polisi berani kemudian menelisik lebih dalam, menyidik lebih dalam, bukan hanya petugas di lapangan saja, tapi menelisik ataupun menyelidik lebih dalam lagi, siapa yang harus bertanggung jawab begitu? Iya, saya kira
kalau tangannya polisi itu hanya bisa masuk ke tanggung jawab yuridis gitu. Ya. Nah, kan apa namanya, di dalam hukum itu ada yang namanya konsepsi tentang dader atau konsepsi tentang pelaku. Itu tidak hanya orang yang melakukan, tapi juga orang yang menyertai dan orang yang membantu gitu. Nah, sekarang karena itu sebuah kelalaian, ya, maka apa namanya, konsep tentang penyertaan itu sebenarnya itu tadi yang saya katakan. Kalau sudah diminta berkali-kali ini diperbaiki, tetapi atasan tidak memperbaiki, tidak tanggap, maka menurut saya secara hukum pidana dia juga bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran dan sebagainya. Karena sudah oleh orang yang paling di lapangan, oleh orang yang paling bertanggung jawab sudah dimintakan itu. Gitu. Tetapi tidak ditanggapi. Maka menurut saya secara pidana konsepsi tentang penyertaan itu bisa masuk gitu di sana. Jadi tidak hanya orang yang bertanggung jawab pada hari itu, kepala lapas atau sipir atau kepala lapas umpamanya, tapi juga atasannya itu bisa gitu, dijadikan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Pak Fikar, perlu dibentuk tim pencari fakta independen untuk menangani kasus ini, mengingat banyak sekali masalahnya di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Informasi yang kami dapatkan, nanti kita ingin klarifikasi juga ke Bu Rika terkait adanya iuran pungli dari petugas lapas, kemudian ada kelebihan pemakaian instalasi listrik, perlu ada TPF. Nah, saya kira kalau ada masalahnya tidak hanya pada itu, artinya kebakaran itu sebabnya menjadi banyak gitu, menjadi ganda, multi sebab gitu. Nah, karena itu menjadi sangat penting itu keberadaan tim independen, apa tadi namanya, tim yang menyelidiki ini. Dan ini tidak hanya untuk kasus kebakaran lapas Tangerang saja kalau menurut saya, tapi juga di lapas-lapas lain gitu. Mesti apa yang terjadi di Tangerang, saya kira juga bisa terjadi di lapas-lapas yang lain gitu. Ya, apalagi umpamanya itu tadi soal memilih ada suap mengenai tempat sel dan sebagainya. Nah, itu saya kira juga fenomena yang sama di semua lapas gitu. Karena itu ya perlu menurut saya. Jadi nanti tim ini memperbaikinya tidak melulu soal perbaikan lapas Tangerang, tapi sistem sistem pemasyarakatan secara keseluruhan yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi. Gitu. Bu Rika, kalau menurut Pak Fikar perlu ada tim pencari fakta independen karena penyebabnya menjadi banyak. Informasi yang kami dapatkan ada masalahnya ini banyak sekali yang menjadi faktor penyebab kebakaran. Ada pungli iuran di petugas lapas, kemudian adanya pemakaian kelebihan instalasi listrik. Ini sudah diselidiki, sudah diketahui oleh Ditjenpas? Begini Mbak, saya kembali mengenai offloading di pemasyarakatan, di lapas, rutan. Tapi memang itu masih terjadi. Kami bisa sampaikan bahwa overload menyebabkan jadinya masalah. Pertama, pelaksanaan pembinaan, pelayanan, perawatan. Tentunya dengan overcrowding semuanya tidak optimal. Terkait dengan itu solusi yang salah satu ya kami kali adalah mengurangi tingkat overkapasitas, belum lagi ditambah dengan tidak datangnya petugas dan wacana. Kalau petugas kita tidak secara yang menjaga pengamanan, tapi petugas yang melaksanakan pembinaan, petugas melaksanakan pelayanan dan perawatan. Nah, mengenai pungli, jelas pungli itu jelas disampaikan pimpinan kami, sudah juga diarahkan dalam surat edaran dan lain, itu jelas adalah salah. Artinya sudah ada juga nomor pengaduan, apabila ada sangat besar, apabila ada pungli ataupun hal sejenisnya, silakan laporkan kepada kami. Baik. Apakah warga binaan terlibat? Tadi ini kan ada Pak Abdul Fikar, hukum pidana, semuanya kan tentunya harus ada bukti. Ya. Kami sangat sekali apabila masyarakat melapor pada kami gimana adanya pungli tersebut, tentunya laporan ini, anak saya pakai handphone bayar, ini ya udah laporkan kepada kami, terjelas sanksi. Anaknya sendiri harus ada sanksi, ya kan? Pakai handphone. Terus apabila petugas, sampaikan siapa, kami sangat ada sanksi untuk itu. Artinya apa, Mbak? Untuk
mengurangi permasalahan-permasalahan di masyarakat, bukan ini juga bukan buat masyarakat. Kalau sudah tahu itu salah, jangan difasilitasi. Oke. Apabila ancaman, sampaikan kepada kami. Itulah bantu bukan untuk perbaikan sistem pelaksanaan proses pemasyarakatan. Karena yang paling penting adalah kami melaksanakan pembinaan, di mana kami akan kembalikan warga binaan tadinya bersalah secara hukum, kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang siap kembali berperan masyarakat dari kesehatan dan juga mandiri. Pribadian juga. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana hasil penyidikan dari aparat kepolisian atas kasus kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Apakah kemudian betul-betul ada pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban yuridis seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, dan sudah ada pertanggungjawaban yang dilakukan juga oleh pihak Kemenkumham seperti yang disampaikan oleh Bu Rika Aprianti, Kabag Humas dan Protokol di Jenpas Kemenkumham. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini untuk berdiskusi. Sehat selalu Bu Rika dan juga Pak Fikar. Ya, selamat sore.